Hai semua, namaku Rina. Beberapa bulan lepas, aku baru saja pindah ke rumah baru. Rumah lama dengan reka bentuk kolonial di pinggir bandar. Rumah itu agak terpencil, terletak sedikit jauh dari jiran-jiran lain. Tapi aku tak kisah. Dengan harga yang cukup rendah dan kondisi rumah yang masih kukuh, aku pikir ini adalah satu pelaburan yang bijak. 3 bilik, halaman yang luas, dan sedikit tangga kayu yang berderet. Semuanya terasa seperti rumah impian pada mulanya. Sejak hari pertama, suasana rumah itu sudah rasa berbeza. Ia bukan sekadar rasa sunyi. Ada semacam kedinginan yang merayap perlahan, seolah-olah setiap sudut rumah itu menyimpan memori lama yang tidak ingin dilupakan. Mungkin itu cuma perasaan aku kot, pikirku. Siapa yang tak terujakan bila pindah ke rumah baru? Beberapa malam pertama aku tidur dengan nyenyak. Tapi pada malam keempat, sesuatu yang pelik mula berlaku. Waktu itu jam hampir pukul 2 pagi. Aku terbangun karena terdengar bunyi seperti kelikir yang dilempar ke tingkap bilik tidurku. Aku membuka mata dan melihat keluar tingkap. Semuanya gelap gelita. Tak ada sesiapa pun di luar. Aku coba untuk tidur semula, tetapi setiap kali aku hampir terlelap, bunyi itu kembali dengan irama yang sama, seakan-akan ada yang ingin menarik perhatianku. Esoknya, aku coba mengabaikan perasaan itu. Mungkin hanya ranting pokok yang bergesel dengan tingkap. Tapi, malam berikutnya, aku mulai mendengar bunyi yang lain pula. Kali ini bunyi seperti ada sesuatu yang menggesek di dinding, tepat di sebelah katilku. Bunyi itu halus, tapi jelas. Seolah-olah ada kuku yang menggores perlahan pada dinding kayu. Dengan hati yang berdebar, aku coba beranikan diri bertanya, "Siapa di situ?" Namun, tiada yang menjawab. Setelah beberapa malam, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Ada ketika aku sedang duduk di ruang tamu, aku terasa seperti ada yang berjalan perlahan-lahan di atas lantai kayu di belakangku. Bunyi langkah yang tidak tergesa-gesa, tapi cukup berat untuk membuat lantai berderit. Aku tak pernah berani berpaling. Hanya coba meyakinkan diri bahwa aku terlalu paranoid. Tapi langkah itu tidak pernah berhenti, malah makin kerap, seolah-olah makin dekat setiap kali aku coba mengabaikannya. Kemuncaknya pada suatu malam hujan lebat. Aku sedang tidur dan tiba-tiba terjaga sebab terdengar bunyi dentuman kuat dari bilik tetamu di ujung koridor. Aku capai lampu sulu dan memberanikan diri ke bilik itu. Pintu bilik tetamu tersebut terbuka sedikit, dan dalam kegelapan aku dapat lihat cermin besar yang tergantung di dinding bilik. Dalam cermin itu ada image sesuatu, seolah-olah siluet seorang perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya panjang dan terurai, wajahnya kelihatan kabur. Aku pandang belakang, tapi tiada sesiapa di situ. Bila aku lihat semula ke cermin, bayangan itu sudah hilang. Dalam kebingungan, aku bertanya pada jiran sebelah tentang sejarah rumah itu. Dia memandangku, raut wajahnya agak berat. Menurutnya, rumah itu pernah diduduki seorang wanita tua yang tinggal bersendirian setelah anak-anaknya berhijrah. Wanita itu meninggal dunia dalam rumah itu dan jasadnya hanya ditemui beberapa hari kemudian setelah bau mula meresap keluar. Tak ada sesiapa yang tahu apa sebenarnya yang berlaku padanya. Tapi
Cerita-cerita lama menyebutkan bahwa dia selalu merasa ada tetamu yang menemaninya biarpun dia tinggal seorang. Malam berikutnya aku mendengar bunyi yang lain pula. Kali ini suara itu datang dari bawah lantai kayu, seperti bunyi pergerakan perlahan, mengesot, seolah-olah ada sesuatu yang coba untuk naik ke atas. Aku terpaku di katil, menggenggam selimut erat-erat. Sementara bunyi itu makin kuat dan makin jelas kedengaran, bergema dalam kesunyian malam. Suara itu semakin menghampiriku, dan sampai akhirnya bunyi itu berhenti tepat di bawah lantai bilik tidurku. Dalam ketakutan, aku terdengar bisikan halus, seakan-akan suara seorang wanita tua. Katanya, "Jangan ambil tempatku." Aku tak menunggu lama. Esoknya aku kemas barang dan keluar dari rumah itu. Kini rumah itu kembali kosong. Tapi aku tahu ada yang setia menantikan tetamu baru yang berani masuk.